beberapa alat labor yang dalam penggunaannya memerlukan aliran listrik. Yang pertama itu ada oven laboratorium. Nah, oven laboratorium ini biasa digunakan untuk mengeringkan suatu zat kimia atau pelarut organik. Ada juga digunakan untuk mengeringkan alat-alat kimia seperti alat-alat yang terbuat dari gelas. Cara penggunaannya yaitu yang pertama, menyambungkan oven dengan aliran listrik, kemudian tekan tombol on off dan biarkan hingga oven menyala. Kemudian kita dapat menyesuaikan temperatur dan waktu yang kita perlukan. Kemudian kita tunggu hingga suhu di dalam oven sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian masukkan bahan kimia atau alat-alat kimia yang ingin kita oven, kemudian tutup. Lalu tunggulah beberapa saat hingga pengopenan selesai. Kemudian kita dapat mengeluarkan alat atau bahan yang telah kita oven dan matikan oven dengan cara menekan tombol on off, yaitu lemari asam. Nah, lemari asam ini biasa digunakan sebagai perantara untuk memindahkan asam yang berkonsentrasi tinggi. Kemudian digunakan juga sebagai tempat reaksi ketika kita mereaksikan zat-zat kimia yang mudah menguap dan juga gas-gas yang berbahaya. Lalu juga sebagai tempat penyimpanan asam yang memiliki konsentrasi yang tinggi. Lalu cara menggunakan lemari asam yaitu pertama kita harus menggunakan APD terlebih dahulu seperti masker dan sarung tangan. Kemudian kita menghidupkan lemari asam tersebut. Lalu kita dapat menyalakan lemari asam tersebut. Kemudian membuka jendela lemari asam setinggi bahu agar ketika kita melakukan reaksi, percikan dari reaksi tersebut tidak mengenai wajah kita. Lalu kita juga dapat membersihkan kaca lemari asam terlebih dahulu agar kita dapat melihat reaksi yang kita lakukan. Lalu ketika kita telah selesai melakukan reaksi, pastikan alat-alat yang telah kita gunakan sudah dikeluarkan dari lemari asam. Kemudian membersihkan lemari asam sebelum ditutup. Lalu matikan lemari asam dan pastikan pintu dari lemari asam tersebut tertutup rapat. Jelaskan tentang stir dan batang stir. Gambarnya seperti ini. Stir dan batang stir ini digunakan untuk mengaduk suatu larutan. Nah, batang stir ini yang nantinya akan dimasukkan ke wadah yang berisi larutan yang jika dialirkan ke arus listrik akan berputar secara otomatis untuk mengaduk larutan tersebut. Nah, sudah tahu kan kegunaan dan bagaimana cara kerja batang stirrer itu? Kemudian untuk demonstrasinya, saya akan memperlihatkan suatu video tentang demonstrasi stirrer dan batang stirrer. Berikut. Welcome to our introduction to magnetic stirring. You will use that technique the first time in that experiment, and it's very easy, as you will see when I explain it. So we have a retort stand with a magnetic stirrer where I position now a boss. As you can see, the boss's opening points upwards. We'll put in a clamp, that's the second part I'll put in. We fix it. So here we have our cork ring. I will put on a round bottom flask, and we have to put in a magnetic stirrer bar. Don't throw it in, but rather glide it in from the sides, because that helps to prevent shattering the glass. So we take our round bottom flask and fix it in our clamp. You will see that the neck of the round bottom flask fits exactly into the clamp, and then we just put it roughly into the center of our magnetic stirrer plate, which helps later on when we want stirring. You can use a funnel to transfer liquid if you want. It's not really necessary. If you can do it without, that helps you saving a piece of glass here to clean later on. So before we switch the magnetic stirrer on, we have to center it properly. Switch it on at the right side, which is for the steering, and then stopper it before we adjust the speed of the steering. Sometimes it happens that the magnetic stirrer misbehaves a little bit. That might be if it's not really centered properly or if the speed is not adjusted properly. So please adjust the speed so that it steers like it's shown in the picture now. And that's all to it. That's magnetic stirring.
Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang water bed seperti ini. Water bed ini adalah peralatan kimia yang berisi air yang digunakan untuk mempertahankan suhu air dalam kondisi tertentu selama waktu yang telah ditentukan. Nah, mungkin teman-teman pada kepo kan, gimana sih bentuk waterbed itu dan apa aja sih tombol-tombol yang ada di waterbed itu, gimana sih cara penggunaannya. Nah, saya akan memperlihatkan suatu video yang akan memperlihatkan dengan jelas gimana wujudnya waterbed ini. Silakan menyaksikan. Selanjutnya adalah pH meter. pH meter merupakan alat elektronik untuk mengukur suatu pH ataupun derajat keasaman maupun kebasaan suatu cairan. pH meter terdiri dari elektroda yang terhubung ke sebuah alat elektronik yang mengukur dan menampilkan nilai pH. pH meter ini berguna untuk industri air minum, laboratorium, akuarium, industri pakaian, terutama batik, dan industri pewarna pakaian. Sebelum menggunakan pH meter, terlebih dahulu perlu dilakukannya kalibrasi, yaitu dengan cara meletakkan buffer pada posisi 7,01. Selanjutnya, kita dapat mengukur pH suatu cairan yang telah disediakan. Tunggu 1 hingga 2 menit sampai angka yang tertera tidak lagi berubah. Dan yang terakhir, jangan lupa selalu bersihkan elektroda menggunakan air destilasi. Berikutnya adalah galvanometer. Galvanometer merupakan alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur kuat arus dan beda potensial yang relatif kecil. Cara kerja dari galvanometer ini hampir sama dengan motor listrik, tapi karena dilengkapi dengan pegas, maka kumparannya tidak dapat berputar. Muatan dalam magnet dapat berubah karena arus listrik yang mengalir di dalamnya. Selanjutnya adalah hot plate. Hot plate adalah salah satu alat di laboratorium kimia yang digunakan untuk memanaskan suatu larutan. Penggunaan hot plate sendiri sangat mudah. Kita tinggal menyalakan hot plate, kemudian letakkan larutan yang akan
akan dipanaskan di atas hot plate yang sudah dialiri listrik. Lalu, atur suhu hot plate sesuai yang diinginkan. Penggunaan hot plate pada saat memanaskan larutan memiliki kelebihan dibandingkan dengan alat pemanas lainnya. Salah satunya, dengan menggunakan hot plate, membantu mempercepat proses pemanasan suatu larutan. Selain itu, dengan menggunakan hot plate, jauh lebih aman dan lebih mudah dibandingkan dengan alat pemanas lainnya. Baiklah, alat selanjutnya adalah neraca. Neraca merupakan alat yang digunakan untuk menimbang sejumlah zat yang diperlukan. Sebelum menggunakan neraca, kita harus memastikan neraca dalam keadaan stabil. Kemudian, tekan tombol untuk menyalakan neraca. Sebelum menimbang zat, kita harus memperhatikan jumlah minimal dan maksimal bahan yang akan ditimbang. Alat laboratorium selanjutnya yang menggunakan listrik yaitu desikator. Desikator merupakan salah satu peralatan laboratorium yang digunakan untuk menghilangkan kadar air pada suatu bahan. Alat ini banyak digunakan dalam analisis kadar air, di mana dalam desikator tersebut diberikan bahan yang disebut dengan silika gel. Desikator memiliki bentuk yang mirip dengan soblok atau yang digunakan dalam memasak. Di tengah-tengah desikator terdapat angsangan yang memiliki lubang-lubang. Nah, cara penggunaan desikator itu yang pertama, membuka tutup desikator dengan cara menggesernya. Kemudian, letakkan alat atau bahan dari oven yang hendak didinginkan atau dikeringkan ke dalam desikator. Setelah alat atau bahan masuk ke dalam desikator, tutup kembali penutup dengan cara menggesernya kembali. Tunggu beberapa saat sampai alat atau bahan sudah dingin dan bebas air. Buka kembali seperti langkah yang pertama. Jika dilakukan penimbangan, akan didapatkan bobot yang stabil tanpa dipengaruhi oleh air. Kemudian, alat laboratorium selanjutnya yang menggunakan listrik yaitu sentrifuge. Sentrifuge adalah alat yang digunakan untuk memisahkan organel berdasarkan massa jenisnya melalui pengendapan. Dalam prosesnya, sentrifuge menggunakan prinsip rotasi atau perputaran tabung yang berisi larutan agar dapat dipisahkan berdasarkan massa jenisnya. Cara menggunakan alat sentrifuge ini yaitu yang pertama, pisahkan larutan yang akan dimurnikan atau dipisahkan. Sambungkan sentrifuge pada aluran listrik dan nyalakan sentrifuge. Kemudian, buka tutup sentrifuge dan tekan tombol open. Masukkan larutan ke dalam gelas tabung sentrifuge. Larutan yang dimasukkan pada setiap tabung haruslah sama ukurannya. Masukkan tiap tabung ke dalam lubang sentrifuge. Untuk memasukkan gelas tabung berisi larutan yang akan dimurnikan, tabung harus diletakkan secara berselang-seling. Namun itu tidak perlu dilakukan jika semua lubang pada sentrifuge terisi penuh oleh tabung yang akan dimurnikan. Tutup kembali penutup sentrifuge. Kemudian set atau atur waktu yang diperlukan dan tentukan berapa kecepatan rotasi putaran yang diinginkan. Kemudian tekan tombol on untuk memulai memurnikan bahan atau larutan. Kemudian setelah pemurnian selesai, tekan tombol open dan ambil semua larutan dalam tabung yang telah dimurnikan dengan cara berseling berlawanan.